Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah beliau kita bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah bersusah payah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pendidikan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, yang saya sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta karyawan dan karyawati tata usaha. Selanjutnya pada kesempatan kali ini izinkan saya menampilkan pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan rekan sejawat. Nah, sebelum kita mempelajari tentang budaya positif, kita lihat benda di sekitar kita yang bermakna. Nah, seperti yang telah sama-sama kita ketahui, saya contohkan misalnya HP. HP bukan lagi merupakan contoh benda yang kebutuhan sekunder, tapi lebih kebutuhan primer atau pokok. Karena di zaman IT ini, handphone sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, atau dalam berbagai kegiatan apapun. Nah, ada masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang bermakna. Contohnya dalam kelas ini ada laptop yang berguna dalam penampilan diskusi hari ini, ada infokus, dan masih banyak lagi yang benda di sekitar kita yang bermakna dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari keempat ilusi ini yang tertanam dalam pikiran kita selama ini. Sebenarnya konsep dalam Merdeka Belajar ilusi ini salah. Ada beberapa budaya positif yang membuat ilusi ini dapat kita perbaiki. Yang pertama, kita akan beralih ke budaya positif. Kenapa budaya positif? Suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif dalam lingkungannya. Nah, jadi apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga murid menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Seperti budaya positif sudah banyak sebenarnya kita terapkan di sekolah ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan disiplin di sekolah. Apa itu makna disiplin? Nah, dikutip dari laman Kemendikbudristek yang menerangkan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itu adalah makna
dari disiplin. Nah, di sini ada namanya disiplin positif. Yang pertama, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan murid. Selanjutnya, disiplin positif ada murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Yang ketiga, ada menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Itu adalah contoh disiplin positif. Nah, disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila yang sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sudah kita terapkan dalam bentuk sholat duha, sholat zuhur berjamaah di sekolah kita. Ada dia mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong, serta berkebinekaan global. Dari semua profil pelajar Pancasila ini adalah contoh disiplin positif. Selanjutnya, untuk merdeka, berdasarkan bapak pelajar kita yaitu Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, yang kedua adalah contoh membentuk keyakinan kelas. Membentuk keyakinan kelas ini artinya kita membuat kesepakatan antara guru dengan murid di dalam kelas. Contoh keyakinan kelas ini ada 3 buah bentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas 1. Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, dan perlu merasa aman. Jadi untuk anak kelas 1, keyakinan kelas kita buat seperti dekel di depan. Dan keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi terlihat baik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen, serta senantiasa membantu. Jadi kalimatnya sudah kita tingkatkan dari keyakinan kelas 1. Sedangkan untuk keyakinan kelas 7, kita sudah membuat hormat. Contohnya, meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Selanjutnya, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan orang lain. Itu contoh keyakinan kelas di beberapa kelas yang kita buat. Nah, selanjutnya ini adalah contoh membentuk keyakinan kelas. Kita seperti yang di kelas 7 tadi ya, ada sikap hormat, bekerja, rasa diterima dan dimiliki. Untuk hormat ada 2 pembagiannya, tampak seperti tidak, tampak seperti tidak, tampak seperti. Contohnya, datang tepat waktu. Yang kedua, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi untuk tampak seperti itu ada datang tepat waktu, bisa dilihat oleh teman-temannya. Yang kedua, bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Jadi tidak tampak karena dia tidak terlihat, tidak seperti sikap, tapi lebih tampak seperti bisa kita lihat dari sikapnya saja. Rasa diterima dan dimiliki, ada juga contohnya melibatkan semua anggota kelompok, dan untuk tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas ada 3 macam caranya. Yang pertama, terdengar, berarti kita bisa mendengar, bisa membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, satu orang berbicara, yuk saya bantu, berarti sudah termasuk ke dalam keyakinan kelas dengan cara terdengar karena dia berupa suara. Yang kedua, terlihat
kebutuhan dasar. Dalam budaya positif ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, seperti yang kita tahu, kita tidak bisa bertahan hidup, ya pasti ada kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makan, minum, dan lain-lainnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini seseorang itu membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima baik di keluarga atau di dalam masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi seseorang itu butuh pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, ada kebebasan. Di sini kebutuhan akan pilihan. Jadi seseorang itu butuh kebebasan dalam menentukan pilihan yang dia inginkan. Yang kelima, ada kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kita beri kesenangan manusia tersebut untuk memilih kesenangan sesuai kebutuhan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, yang selanjutnya dalam budaya positif ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Penghukum lebih cenderung seorang guru itu bersikap suaranya tegas, kasar. Dia hanya fokus pada peraturan tanpa mendengarkan alasan dari siswa tersebut. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini seorang guru mengatakan sesuatu di mana murid yang terlambat atau salah tadi seolah-olah dia merasa bersalah dengan cara nada yang diucapkan oleh guru. Misalnya, kenapa Nanda tidak membuat PR? Nanti ibu dimarahi oleh kepala sekolah karena tugas Ananda tidak lengkap. Itu adalah contoh pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Jadi di sini guru memposisikan dia sebagai teman dari siswa tersebut untuk membuat siswa tersebut bisa mengekspresikan dirinya atau merasa dia tidak tertekan karena dia berposisi gurunya sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Di sini guru bersifat sebagai pemantau, artinya guru tidak secara langsung memantau, namun dengan sikap atau perkataan bisa langsung memantau kegiatan siswanya. Yang kelima, posisi manajer. Di sini adalah posisi yang paling baik dari semua posisi kontrol, karena di sini dengan posisi manajer siswa bisa menjadi lebih baik dalam menentukan sikapnya. Nah, untuk lebih jelas mari kita lihat video berikut adalah contoh 5 posisi kontrol seorang guru. Kita bisa melihat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak.
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya
sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu adalah contoh video dari 5 posisi kontrol guru yang bisa kita terapkan di sekolah. Kita harus tahu posisi mana yang terbaik yang dapat menerapkan disiplin positif terhadap murid kita. Selanjutnya yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Aulia, silakan duduk. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada segitiga restitusi yang bisa kita lihat pada tayangan di depan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira
sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati?
3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Nah, semoga kita sebagai seorang guru dapat memposisikan diri kita sebagai manajer dalam penyelesaian masalah dan menggunakan segitiga restitusi sehingga kita bisa membentuk peserta didik yang bertanggung